Supporter timnas Indonesia memang dikenal sebagai supporter yang ramah. Kita telah menyaksikan bagaimana supporter Australia bisa berdiri dengan tenang dan nyaman, bahkan di tengah-tengah ribuan supporter timnas Indonesia. Tak hanya sampai di situ, supporter timnas Jepang dan Arab pun begitu nyaman ketika mereka datang ke GBK. Ya, sekali lagi supporter timnas Indonesia memang ramah. Namun keramahan dan kelembutan hati para supporter tidak seharusnya dimanfaatkan apalagi diinjak-injak begitu saja, seperti yang dilakukan oleh Bahrain. Kita semua mengerti setiap pemain pasti ingin membawa timnya untuk menang dan meloloskan negaranya ke pentas Piala Dunia. Namun apa yang dilakukan oleh Bahrain sungguh sangat memalukan, bahkan terlihat sangat kotor sekali. Kita tentu telah menyaksikan bagaimana sepak bola modern bekerja, yang mana setiap pergerakan akan dipantau oleh VAR. Dan apa yang mereka lakukan akan menjadi sorotan dunia. Namun negara ini masih saja tak peduli dan masih menerapkan cara licik semacam itu. Bayangkan saja ketika mereka sedang unggul, mereka tak bisa disentuh sedikit pun. Yang mana ketika ada kontak fisik sedikit saja, yang terjadi para pemain Bahrain langsung melakukan adegan guling-guling manja. Namun ketika timnas Indonesia yang unggul, mereka seketika berubah menjadi makin kasar. Bahkan keputusan berat sebelah pun begitu jelas dipertontonkan di sana. Hingga akhirnya peluit panjang yang seharusnya ditiupkan pada menit ke-96 justru baru ditiupkan setelah Bahrain berhasil menyamakan kedudukan, tepatnya di menit 99. Maka jangan heran para pemain kita terutama Shane Patinama terlihat begitu emosional menyaksikan bagaimana kecurangan itu begitu jelas dipertontonkan oleh tim tuan rumah. Sebuah kecurangan yang begitu menarik perhatian dunia, yang mana para pengamat bola internasional kompak mengatakan jika kemenangan timnas Indonesia telah dirampok. Ya, Bahrain berani melakukan hal licik semacam itu seolah-olah mereka melupakan jika mereka pun akan bermain tandang ke GBK nantinya. Mereka seperti dengan sengaja membangunkan kemarahan jutaan supporter timnas Indonesia. Supporter yang dikenal ramah dan begitu welcome kepada supporter lainnya. Dendam ini memang terasa begitu abadi. Yang mana alih-alih mereka merasa malu dengan apa yang terjadi dalam laga itu, kita memang tak habis pikir dengan gaya main dan cara licik yang dilakukan oleh pihak Bahrain. Di saat Jepang, Irak, Indonesia, Korea Selatan, dan Uzbekistan sudah berkiblat pada sepak bola modern, yaitu bertarung dan fokus hanya untuk mempertahankan gawang dan mencetak gol, timnas Bahrain justru menjadi hama di sepak bola Asia. Coba perhatikan bagaimana hampir setiap negara yang mereka lawan ketika mereka sudah unggul, mereka selalu menerapkan taktik konyol seperti ini. Entah mengapa rasanya begitu membingungkan saat kita berpikir, kenapa bisa ada sebuah timnas yang tak punya rasa malu sedikit pun. Bayangkan saja saat mereka sudah menunjukkan hal-hal kotor seperti itu, tanpa ada rasa malu, pihak Bahrain ini dengan percaya dirinya justru menyurati kepada AFC sebuah surat keberatan untuk bermain tandang ke GBK. Yang dalam surat itu berisi, jika pihak Bahrain meminta venue saat melawan timnas Indonesia harus dipindahkan ke negara lain. Yang alibinya adalah demi keselamatan para pemain Bahrain itu sendiri. Konyol sekali rasanya, berani berbuat semena-mena di kandang, namun justru menjadi pengecut untuk datang ke kandang lawan. Namun saat kita melihat siapa sosok penting yang menjabat di AFC, akhirnya kita pun mengerti mengapa surat semacam itu berani mereka ajukan. Sebagai informasi, Presiden AFC saat ini adalah Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, sosok terpandang yang merupakan Presiden AFC ke-10 asal Bahrain. Maka tak heran mereka merasa punya power di sana. Terlebih lagi ada histori kelam, sebuah sejarah memalukan yang mana timnas Indonesia seperti berhasil mereka buat sengaja mengalah dengan skor 10-0 tanpa balas. Mungkin pihak Bahrain berpikir Indonesia terlalu mudah dipermainkan. Karena dulunya saat mereka butuh 10 gol saja, Indonesia dengan sukarela memberikannya. Namun yang terjadi hari ini tidaklah sama. Para pemain, federasi, dan segala tatanan di timnas Indonesia telah berubah. Menanggapi surat itu, kita melawan balik. Mereka mungkin berpikir Indonesia akan bersurat juga ke AFC untuk menyampaikan keberatan atas permintaan untuk memindahkan pertandingan Indonesia versus Bahrain di lokasi yang netral. Namun sial bagi Bahrain. Surat dari PSSI tak kunjung hadir di kantor AFC, melainkan surat dari PSSI itu langsung tembus ke kantor FIFA. Sebuah pergerakan dalam senyap yang menunjukkan jika lobi kita sudah sangat kuat di sana. Dan yang terjadi dalam kasus ini, timnas Indonesia pun akhirnya menang. Bahkan timnas Bahrain juga diancam jika mereka tetap menolak untuk bermain di GBK,
Mereka tak hanya akan dihitung kalah WO dan terkena denda. Timnas Bahrain juga diancam akan terdiskualifikasi dalam keikutsertaan mereka di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Sungguh pertarungan sengit di belakang layar yang seolah-olah membuktikan jika negara ini sudah tak bisa lagi mereka pecundangi seperti dulu. Apa yang dilakukan Bahrain memang seperti membangunkan banyak kubu supporter di negeri ini untuk semakin bersatu di GBK nanti. Akan ada bobotoh yang siap mengawal. Akan ada The Jackmania yang siap melakukan teror. Para bonek pun tak mungkin tinggal diam. Mereka akan berbondong-bondong ke Jakarta dan mendukung timnas kebanggaannya. BCS, Panzer Biru, Aremania, dan seluruh elemen pun akan bersatu padu di bawah satu bendera, yaitu bendera La Grande Indonesia. Saat menulis ini memang cukup emosional bagi kami. Namun ingat pihak lawan sungguh sangat beracun. Bahkan kabarnya pihak Bahrain dan AFC sudah membuat tim khusus untuk memantau kesiapan timnas Indonesia dalam menjamu Bahrain nanti. Yang hal itu disinyalir sebagai bentuk untuk mencari-cari kesalahan dari timnas Indonesia itu sendiri. Kita harus menjaga ini, menjaga nama baik timnas Indonesia, menjaga nama baik para pemain kita yang sedang bagus-bagusnya di kancah dunia. Namun kita harus memastikan bahwa laga away Bahrain di GBK nanti akan menjadi laga away yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Jika di ASEAN kita memiliki rival yaitu Vietnam, sebuah tim yang selalu mengolok-olok timnas Indonesia, yang Nguyen FC ini selalu lebih diuntungkan karena keberpihakan wasit, maka di AFC pun sama. Kita telah memiliki rival, sebuah rivalitas panas yang pihak Bahrain lah yang telah memulai lebih dulu. Di GBK nanti kita tak meminta untuk wasit berpihak pada timnas Indonesia. Kita hanya ingin pengadil yang ditunjuk nanti tidak lagi dari Timur Tengah, melainkan wasit dari negara netral dan mampu berlaku adil seadil-adilnya dalam memimpin sebuah laga panas. Karena jika sedari awal apabila kepemimpinan wasit mampu berlaku adil, tentulah timnas Indonesia sudah berada di posisi kedua klasemen sementara. Dengan keangkuhannya, mungkin sampai hari ini pihak Bahrain masih berpikir akan menang dengan mudah melawan timnas Indonesia. Karena pada awalnya mereka berpikir timnas Indonesia adalah negara paling mudah yang ada di grup C. Biarkan mereka berpikir seperti itu, karena saat menjamu mereka di GBK nanti, sungguh timnas Indonesia sedang berada dalam kondisi yang sangat baik. Bahkan timnas Indonesia akan diperkuat dengan nama-nama yang baru. Ada Ole Romeni, Dean James, Joy Pelopesi, dan tentu saja si benteng kokoh dari Italia yaitu Emil Audero. Sungguh timnas ini sudah sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Sakit hati kami para supporter tidak akan pernah hilang. Bahkan saking menyakitkannya momen itu dan terasa begitu ada dendam di sana, seorang Justin Hubner pun sampai mengatakan, "Melawan Bahrain, saya ingin mempersiapkan diri dan melakukan segalanya. Saya ingat apa yang terjadi di laga terakhir, dan saya tidak akan pernah melupakan itu. Kami akan perlihatkan kepada mereka siapa Indonesia saat laga di Jakarta." Sebuah ungkapan yang begitu emosional dari seorang pemain yang perasaan itu sungguh sama persis dengan apa yang dirasakan oleh para supporter timnas Indonesia. Sebagai penutup, bulan ini adalah bulan di mana kami diajarkan untuk memaafkan dan menumbuhkan kesabaran, tapi tidak untuk Bahrain. Kalian telah meninggalkan luka, dan luka itu pun masih menganga sampai hari ini. Maka datanglah ke Jakarta, berdirilah di hadapan kami, dan rasakan atmosfer yang tak pernah kalian bayangkan akan terjadi. Karena di bawah teriakan ribuan suara, di tengah amarah yang belum reda, kami akan menunjukkan siapa timnas Indonesia sebenarnya. Dapatkah timnas Indonesia memenangi laga panas melawan Bahrain di GBK nanti? Biarkan waktu yang menjawabnya.